Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan, beranilah seperti Daniel. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun di dalam gua tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun di dalam gua tetap percaya Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Daniel pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan ataupun penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Dan Daniel mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu." Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan bagaimana Daniel, seorang hamba Allah yang dituduh, difitnah, dan atas tuduhan itu dia harus dilemparkan ke dalam gua singa. Dan kita akan melihat apakah Daniel akan ditolong oleh Allah yang ia sembah atau tidak, sebagaimana yang dikatakan raja ketika ia dilemparkan ke dalam gua singa. Bapak Ibu saudara terkasih, tema firman Tuhan hari ini adalah keberanian Daniel.
Bapak Ibu saudara terkasih, Daniel yang percaya kepada Allah difitnah oleh orang-orang yang tidak menyukai dia dan melaporkan itu kepada Raja Darius dan memerintahkan supaya Daniel dilemparkan ke dalam gua singa, dihukum supaya dia mati. Bapak Ibu saudara terkasih, Daniel sedang di dalam ambang kematian. Karena apa? Dia akan dilemparkan ke dalam gua yang diisi oleh singa-singa yang sedang kelaparan. Namun kita melihat Bapak Ibu, bagaimana keberanian Daniel yang tetap teguh berpegang kepada imannya, iman yang percaya kepada Allah yang dia sembah, yaitu Allah kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia senantiasa terus berpegang dalam kebenaran itu. Walaupun ia difitnah, dia tetap memegang kebenaran. Sebagaimana lagu pujian kita hari ini, beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran. Dan itulah yang dilakukan oleh Daniel. Dia tetap memegang kebenarannya walaupun dia harus campakkan ke dalam gua singa. Kita melihat Bapak Ibu keyakinan, keberanian daripada Daniel, yaitu dia berani memegang kebenaran karena dia percaya, dia yakin Allah yang dia sembah sanggup menolong kehidupannya. Jikalau kita membaca Bapak Ibu di ayatnya yang ke-20 dikatakan, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Di sini raja mau memastikan apakah Daniel masih hidup atau tidak. Karena raja pun memiliki keyakinan bahwa Daniel akan ditolong oleh Allah yang Daniel sembah. Benar Bapak Ibu terkasih, di ayat ke-22 dikatakan, lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Sesuatu hal yang mustahil. Singa-singa yang sedang kelaparan, di depannya ada makanan yang siap mereka santap. Namun ketika Daniel dilemparkan ke dalam gua singa untuk boleh dihukum atas fitnah orang-orang yang tidak menyukai Daniel, kita melihat Bapak Ibu, raja melihatnya dalam esok hari memanggil Daniel dengan kalimat yang sayu, memastikan Daniel masih hidup atau tidak. Dan Daniel menjawab, ya rajaku. Dia berkata dia masih hidup dan dia tidak diapa-apakan oleh singa tersebut. Tidak masuk akal Bapak Ibu, singa yang seharusnya menerkam Daniel, namun Tuhan menolongnya. Malaikat diutus untuk mengatupkan mulut-mulut daripada singa itu, sehingga tidak mengapa-apakan Daniel. Ketika Daniel keluar dari gua singa, tidak sedikit pun dia mengalami luka, tapi dia keluar sebagaimana mestinya dia masuk, demikian juga dia keluar. Dan ini membuktikan bahwa Daniel benar, kebenaran yang ia pertahankan membawa dia keluar dari gua singa. Keyakinannya kepada Allah yang sanggup menolongnya membuat dia semakin ditolong Allah dan keluar dan memiliki kedudukan yang semakin tinggi. Kalau kita ayat baca yang ke-29 dikatakan, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Keyakinan yang ia miliki, keberanian yang mendalam mempertahankan yang percayanya kepada Allah membuat kedudukan Daniel semakin tinggi. Dan bukan hanya itu saja, nama Tuhan yang boleh dia sembah semakin dipermuliakan, semakin diagungkan lewat surat perintah yang boleh dikeluarkan oleh Raja Darius. Dikatakan ke-26 dan ke-27, kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dan
dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Bapak Ibu yang terkasih, keyakinan iman yang dimiliki oleh Daniel, keberaniannya dalam mempertahankan imannya kepada Allahnya, membuat kedudukannya semakin naik. Bahkan Allah yang disembah semakin dipermuliakan lewat orang-orang yang membencinya. Nama Allah semakin diagungkan. Inilah yang harus patut kita pelajari. Sesulit apapun keadaan kita, kita patut belajar daripada Daniel. Jangan pernah menjual iman kita, tapi tetap pegang teguh iman kita. Maka Allah akan menolong kita dalam keadaan sesulit apapun yang sedang kita alami. Namun ketika kita tidak mau taat, kita tidak mau bertahan dalam situasi yang kita alami, tidak mau mempertahankan iman percaya kita kepada Allah, maka ada konsekuensi yang akan kita alami. Sebagaimana yang dialami oleh orang-orang yang berusaha menjatuhkan Daniel, yang telah memfitnah Daniel supaya Daniel dihukum mati, melalui dia dicampakkan ke dalam gua singa. Dan terbukti Daniel ditolong oleh Allah yang ia sembah, dan orang-orang yang memfitnahnya dihukum kembali, dilemparkan ke dalam gua singa tersebut. Ada perbandingan yang terbalik Bapak Ibu. Ketika Daniel dilemparkan, dia tidak diapa-apakan oleh singa tersebut. Namun orang-orang yang telah memfitnah dia, ketika dicampakkan belum sampai ke dasar gua itu, mereka telah dicabik-cabik, tulang-tulangnya diremukkan oleh singa-singa tersebut. Bapak Ibu saudara terkasih, keyakinan iman kita akan menolong kita. Namun ketika kita tidak bertahan, tidak mempertahankan iman kita, sungguh-sungguh percaya kepada Allah, maka situasi itu akan meremukkan hidup kita, meremukkan tulang-tulang kita, membuat kita semakin jauh. Tapi ketika kita berani mempertahankan iman kita, beriman dengan sungguh-sungguh kepada Allah, maka kita akan semakin diangkat Allah, semakin tinggi di hadapannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu terkasih, mari kita beriman seperti Daniel, ya, berani seperti Daniel mempertahankan imannya dalam situasi sesulit apapun yang sedang kita alami. Maka Tuhan akan menolong kita, melipat gandakan berkat-berkatnya dalam hidup kita, dan menjadikan kita lebih tinggi daripada orang-orang yang menyakiti kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah merenungkan firman Tuhan, bagaimana Daniel tetap mempertahankan imannya walaupun dia dalam keadaan kesulitan. Dan lewat itu dia membuktikan bahwa Engkau Allah sanggup menolong kehidupannya, dan dia semakin memiliki posisi yang lebih tinggi, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan lewat iman dan semakin bertumbuh. Tuhan ajar kami semakin bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, dan kami semakin bertahan dan situasi apapun tetap berpegang teguh dalam kebenaran firman-Mu yang menjadi kerinduan kami. Di dalam Tuhan kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.